Selamat siang, perkenalkan nama saya Francisca Gusti Ayu Permatasari. Saya dari kelas 12 IPS 1, absen 11. Pada hari ini saya akan mempresentasikan perubahan sosial akibat semakin canggihnya teknologi. Artikel ini saya ambil dari kompasiana.com. Untuk poin yang pertama, teori utama pola perubahan sosial. Sesuai dengan artikel yang telah saya baca, saya memilih teori perkembangan. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat modern yang lebih kompleks. Teori perkembangan ini dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan juga teori revolusi. Tak dapat dipungkiri jika kemajuan teknologi pada masa kini berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah dibuat di dunia ini, dari yang sederhana hingga yang menghebohkan dunia. Dan ini adalah contoh dari teori perkembangan. Menurut Max Weber, masyarakat berubah secara linier dari masyarakat yang diliputi pemikiran mistik dan takhayul menuju masyarakat yang rasional. Untuk poin selanjutnya yaitu teori-teori perubahan mengenai teori-teori modern mengenai perubahan sosial. Teori modernisasi. Saya menggunakan ini karena setiap penemuan baru akan melahirkan berbagai perubahan dalam suatu masyarakat. Karena teknologi ini pasti akan mengubah pola aktivitas masyarakat tersebut. Seperti contohnya dengan hadirnya televisi di dalam rumah akan menyebabkan munculnya agenda baru setiap hari. Jika awalnya tidak ada jadwal untuk menonton acara favorit, sekarang menjadi ada jadwal untuk menonton acara favorit. Teknologi sendiri adalah simbol kemajuan. Siapa saja yang mampu mengakses teknologi, maka ia akan mengalami sedikit atau banyak perubahan. Seseorang tidak akan ketinggalan informasi manakala ia menggenggam sebuah teknologi. Karena pada masa kini, hanya dengan melalui handphone saja, kita dapat mengetahui berbagai berita terbaru. Teknologi telah mempengaruhi gaya hidup, bahkan teknologi juga telah menjadi gaya hidup masyarakat itu sendiri. Untuk poin selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Di sini saya menggunakan dua perubahan, yaitu perubahan cepat atau revolusi dan juga perubahan besar. Perubahan cepat atau revolusi. Kemajuan teknologi memang sangat penting untuk kehidupan manusia zaman sekarang, karena teknologi adalah salah satu penunjang kemajuan manusia. Di berbagai belahan masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan, komputer, dan masih banyak lagi. Selain itu, canggihnya teknologi ini memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi akan terus terjadi karena pengetahuan juga semakin meningkat dan pendidikan juga semakin baik. Dan ini adalah contoh seorang siswa yang memanfaatkan canggihnya teknologi. Karena pada masa kini jika kita hanya belajar melalui buku saja, kita akan kekurangan wawasan. Dan dengan kita memanfaatkan teknologi ini, wawasan kita akan semakin luas juga. Yang kedua yaitu bentuk perubahan besar. Banyak orang yang menganggap teknologi ini mempunyai peran besar dalam peningkatan kualitas hidup manusia di dunia. Untuk itulah teknologi harus tetap diupayakan dan terus berkembang. Secara umum, teknologi memang harus terus dikembangkan sebagai upaya untuk terus mencari inovasi sebagai perbaikan kehidupan manusia. Oleh karena itu, tujuan dari teknologi yaitu meningkatkan kualitas kehidupan manusia
tanpa merusak lingkungan alam di sekitarnya. Contoh objek dari kemajuan teknologi adalah alat teknologi pengolahan pangan yang menjadikan manusia lebih efisien memproduksi makanan atau produk yang berhubungan dengan makanan. Dan ini adalah contoh seorang pegawai yang sedang mengolah makanan ikan laut di dalam pabrik, dan ini akan sangat membuat si pegawai tersebut efisien dalam bekerja. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong dan juga penghambat perubahan sosial. Faktor pendorong mempermudah pekerjaan manusia, karena pada masa ini semakin banyaknya teknologi canggih yang dapat membantu manusia dalam bekerja. Contohnya saja, orang yang bekerja di pabrik akan semakin efisien cara kerjanya jika benar-benar memanfaatkan canggihnya teknologi. Bertambahnya penduduk, faktor ini menjadi pendorong karena dengan semakin banyaknya penduduk, semakin banyak pula generasi yang mempunyai pikiran kritis, dan juga semakin banyak pula heterogen atau bermacam-macam. Lingkungan fisik. Lingkungan merupakan tempat tinggal kita. Apabila lingkungan yang kita tempati tersebut baik, maka dampak ke dalam diri kita juga akan baik. Misalnya saja lingkungan yang ditempati anak tersebut pintar dalam belajar, maka anak tersebut juga akan pintar, dan jika sudah pintar, dia mungkin bisa menciptakan sesuatu yang berguna, mungkin teknologi, sehingga akan membuat kemajuan ini semakin pesat. Pengaruh kebudayaan lain. Masuknya kebudayaan lain ke suatu negara akan membuat perubahan di negara tersebut, karena nilai-nilai yang terdapat di negara itu akan tercampur dengan kebiasaan dari negara lain. Faktor penghambat. Masyarakat yang tertutup. Kurangnya interaksi dengan lingkungan luar akan menghambat perubahan sosial, karena tidak ada gairah untuk keinginan membuat perubahan itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Masyarakat yang memiliki pendidikan rendah seperti ini tidak akan memikirkan untuk membuat perubahan pada nasibnya. Sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau. Mungkin pada saat ini masih banyak masyarakat seperti ini. Mereka masih percaya bahwa teknologi selalu membawa pengaruh negatif bagi diri mereka. Dan saya telah mencantumkan sumber di mana saya membaca beberapa artikel untuk mengerjakan PowerPoint presentasi ini. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.